Selamat malam semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk pembacaan kali ini adalah yang mati-matian susah melepaskan dirimu. Pembacaan ini saya informasikan tidak berlaku untuk semua dan bersifat general. Jika memang tidak cocok, boleh langsung skip dan tidak perlu komen yang macam-macam. Biasakan komennya harus sesuai dengan tema ya. Di sini saya akan mulai yang mati-matian. Susah melupakan kamu. Susah melepaskan kamu. Yang mati-matian susah melepaskan kamu. Orangnya ini sepantaran atau lebih tua. Dia makin tua itu makin sensitif, makin banyak empati, makin banyak bapernya, makin perasaan, makin susah diajak bercanda karena apa-apa dipikirin ya. Orang yang mati-matian susah melepaskan kamu juga, dia memiliki dark shadow. Dark shadow itu biasanya dia punya traumatik atau dia punya kisah yang kelam banget sampai sekarang ini terbawa. Yang ketiga, di sini orangnya itu suka menghemat waktu dalam arti gini. Waktu itu adalah uang menurut dia ya. Jadinya dia ini lebih senang bekerja sendiri. Dia lebih fokus situasinya tuh penuh dengan ketenangan. Dia nggak suka dugem berarti. Oh ya, orangnya ciri-cirinya nggak suka dugem, nggak suka musik yang kenceng-kenceng, nggak suka musik yang aneh-aneh, sukanya ketenangan, nggak suka denger sesuatu yang bising, penyendiri, ya penyendiri. Walaupun kenal banyak orang, tapi kayak susah deket gitu. Orangnya rumit. Yang saya bilang di sini orangnya rumit. Penuh dengan keribetan, penuh dengan lika-liku, misterius, nggak bisa ditebak maunya apa. Dia tuh tipenya gini loh, kalau misalnya dia salah, kadang-kadang dia itu kekeh untuk membela, membenarkan dirinya. Terus yang aku bisa bilang lagi, kalau misalnya dia itu nggak suka, ya dia nggak suka, dia tuh akan mengungkapkan tapi dengan cara kayak nyindir-nyindir gitu loh, nggak langsung straight to the point. Tapi begitu kita nebak, aku tahu kamu lagi nggak suka kan aku kayak gini, dia nggak ngaku, ribet aja begitu. Nanti kan ngebahas yang lain ya. Orangnya ribet tapi rezekinya kenceng ya. Di sini ada kartu Five of Spade. Ya, kalau aku bilang sih Five of Spade itu sebenarnya dia tuh kayak ada ngerasa insecure. Karena apa ya? Mungkin banyak orang yang terlalu banyak nebak-nebak dia. Jadi ngerasa dia nih nggak ada privasinya gitu. Dia suka banget dengan privacy. Kemudian yang aku bisa lihat, dia tuh kalau punya pendirian, keras kepala, sampai mungkin berefek kepada lingkungan atau sekitarnya. Dia nih kayak biang kerok gitu, ya, penuh dengan keras kepala, sehingga memberikan rintangan ke yang lain. Dan di sini the sword ya, aku bisa lihat orang ini itu apa ya, kayak punya prinsip sendiri. Kemudian yang aku bisa lihat, selain dia punya prinsip sendiri, dia tidak cepat untuk memutuskan, harus ngikutin kata hati, nggak bisa dipengaruhin lah, susah untuk ngegeraknya ya. Di sini kita punya kartu Libra, punya zodiak Libra, punya zodiak Aquarius, Taurus ya, Taurus, kemudian ada Virgo, dan juga di sini kita punya Scorpio. Ya, zodiak-zodiaknya itu. Kemudian kita akan lihat lagi orang yang tidak bisa dan mati-matian melepaskan kamu. Kenapa sih dia seperti itu padamu?
meski nggak bisa jadian, mesti nggak bisa bersama, tapi nggak mau lepasin kamu. Kenapa? Four of Cups, aku nggak tahu ya teman-teman, tapi ini lebih kepada perasaan dia sih, lebih kepada mental yang tergoncang gitu loh. Mungkin orang ini itu kayak sudah yakin misalnya susah untuk dapetin kamu gitu loh, tapi nggak mau move on. Akhirnya mungkin kamu sama yang lain, mungkin juga dia orangnya apatis, nggak mau sama yang lain. Jadi orangnya tuh kayak males gerak aja sih kalau aku lihat. Emang sukanya aja, kalau dia sukanya mikirin kamu ya mikirin kamu. Nggak mau pergi ya nggak mau pergi, tetap bertahan di situ gitu loh. Walaupun kamu nggak nganggep dia ya. Dalam arti, kok orang ini kayaknya ngapain sih kayak nguntit gitu. Ya itu. Energinya ya kayak memang pengen tenangnya di situ. Ya, ada kartu The Moon. Di sini sebenarnya dia tuh kepusingan karena tidak ada pergerakan yang sebenarnya dia bisa lakukan untuk lebih meyakinkan kamu gitu loh. Dia tuh belum punya cara atau belum punya rencana mau ngapain. Ya, dia suka sama kamu tapi mau gimana? Mungkin ya memang yang aku bilang tadi, ada kemungkinan kondisi kalian tidak sama seperti tahun-tahun lalu. Mungkin ada yang sudah punya pacar, ya. Kamunya di sini ada yang sudah menikah. Mungkin juga kondisinya, mungkin kalau kamu yang single dianya udah punya pasangan, bisa aja kayak gitu. Ada kartu Three of Wands. Dalam batinnya, dalam perasaannya, dia tuh pengen banget memilih kamu karena dia tuh selalu sebetulnya menunggu kesempatan, tetapi dia nggak tahu gimana cara mulainya. Ya, dia tuh selalu menunggu kesempatan gitu. Begitu ada kesempatan datang, dia nggak tahu cara mulainya gimana. Ada rasa takut. Ya, dia kayak nggak punya rencana karena mungkin dia tahu kamu lagi single atau dia tahu lagi apa, tapi kamu mau nggak ya aku deketin? Karena yang aku lihat kamu nih orangnya sangat berhati-hati ya. Jadi dia tuh kayak ngerasa dia nih kayak belum berpengalaman untuk mencairkan suasana. Dia ngerasa dia nih orangnya kaku. Dia nggak tahu harus minta tolong sama siapa untuk mendapatkan informasi tentang kamu lebih banyak lagi. Ini yang aku lihat teman-teman. Ya, energinya itu lebih seperti kayak kamu mungkin kayak berhati-hati gitu loh. Jadi dia tuh begitu mau masuk, dia takut mulainya dari mana. Takutnya di awal-awal kamu udah risih atau yang rasa kayak ngapain sih gitu lah ya. Di sini ada kartu Justice. Kalau bisa dibilang sih, ketika dia pengen datang ke kamu tuh penuh dengan banyak pertimbangan ya. Sisi lain dia mau, sisi lain dia masih kayak nahan gitu. Yang kedepannya di sini dia, kenapa dia tidak move on walaupun mungkin hubungan kalian ini mungkin agak susah bersatu, karena apa ya? Karena dia tuh kayak masih banyak penasaran ya, belum dapet endingnya itu gimana. Masa sih aku nggak bisa ngedeketin, masih pengen men-challenge dirinya dia gitu. Ya mau nunggu berapa lama ya sampai dia di sini nggak ragu-ragu. Dia tuh kayak belum punya rencana mau ngapain gitu. Mungkin deketin kamu pelan-pelan, tapi dia nggak tahu aku harus gimana. Ada rasa ketakutan di sini. Tuh, dia tuh kayak merasa gini teman-teman, kartu Nine of Wands ya. Dia pun kayak susah untuk melepaskan kamu karena dia yakin ya ke depannya kalau misalnya memang tidak dengan kamu atau pergi dari kamu, dia takut tidak nyaman. Ada perasaan gak nyaman, aku starting lagi dengan orang baru atau gimana gitu, dia gak mau. Nah,
Menurut dia, kau itu adalah orang yang paling tepat sasaran ya. Kamu tuh adalah orang yang memang secara random memang dia suka. Energinya kayak nggak bisa nolak gitu loh. Dia juga nggak nyangka lo bisa jatuh cinta sama kamu, itu random begitu saja. Ya, apakah dia pernah mencoba untuk melupakan kamu? Pernah sekali, cuman itu tidak lama. Ujung-ujungnya dia galau lagi. Dikala dia sendirian, dikala dia mencoba untuk melepaskan diri dari kamu ya. Aku melihat dia di sini kayak ngerasa sepi gitu loh, ngerasa empty. Di sini ada beberapa mungkin yang kita harus korek. Dia punya apa ya namanya, luka batin apa gitu loh, sampai dia nggak mau lepasin kamu ya kan. Dia punya luka batin, memang orangnya itu apa ya, kalau kita bicara mengenai Page of Pentacles, memang dia tuh tidak berencana sih. Orangnya tuh susah dalam mengimplementasikan satu rencana gitu. Jadi dia bisa aja jadi shadowing kamu. Ya, bener-bener kayak kamu kayak ngerasa gini nih, dia nih sebetulnya kamu ngerasa dia suka sama kamu gitu, tapi kok kayak nggak ada pergerakan. Ya, nggak mau lepas dari kamu. Kita akan lihat, karena memang dia tidak bisa memutuskan, karena dia belum memiliki rencana. Dia tuh cuman kayak gini loh teman-teman, ingin punya ego memiliki kamu, namun belum berani untuk kayak mengungkapkan 100%, karena dia jujur dia belum punya rencana. Apa yang membuat dia itu merasa tidak nyaman atau tidak punya rencana? Kita akan lihat ya di sini. Dia tuh selalu kayak mau mengulur waktu sih, menurut aku ya, lebih ke mengulur waktu. Dia takut ketika dia gegabah atau cepat-cepat atau buru-buru melupakan kamu, itu akan jadi penyesalan gitu. Dia belum ada rencana untuk mendapatkan orang lain, memang dia belum mau sama yang lain. Teman-teman, mungkin nggak sih kamu tuh pernah ngobrol dalam sama dia at least, atau kamu pernah ngebantu dia dulu, jadi dianya itu kayak merasa hutang budi yang besar gitu sama kamu, sampai apa ya, ketika dia suka sama kamu pun itu dipendamnya rapat-rapat gitu. Ya, jadi memang nggak mau move on. Ya gimana ya, lebih baik melihat kamu dari jauh daripada dia tuh kayak ngerusak suasana gitu loh. Karena ada orang yang misalnya gini, kamu nganggep sama dia karena memang kamu mau baik aja sama dia gitu loh kan. Dan ketika orang itu nanti ngomong suka sama kamu, nanti jadinya risih gitu. Ada kan kayak gitu. Mungkin kamu dirasanya sama dia, kamu tidak memiliki rasa yang suka juga sama dia. Mungkin dia tuh adalah opsi kamu yang paling terakhir gitu, dan dia mungkin melihat kamu mungkin lagi mengejar yang lain, kita nggak tahu. Tuh, ya kan? Ini pasti ada sesuatu memori deh yang buat dia itu tergila-gila sama kamu. Ada satu memori indah di sini, entah itu sebentar, entah itu lama, tapi ada memori yang menarik terus dia ke kamu. Tuh, yang menjadi pertimbangan adalah dia tuh nggak tahu harus gimana ya. Apakah dia mau melepaskan kamu atau meninggalkan kamu? Dia tuh masih kayak di tengah-tengah. Dia juga nggak tahu maunya apa. Dia nyaman dengan kesendirian, dengan keheningan, aku lihatnya. Jadi memang belum mau terikat mungkin ya. Ada ketakutan ketika dia dimintain tanggung jawab lebih, itu juga ada. Ada sesuatu yang dia belum bisa kasih. Karena aku ngelihatnya di sini kartu The Fool ya. Dia itu mungkin baru kayak
memulai hidup baru gitu loh. Jadi belum bisa menjanjikan apapun sama kamu. Ya, ada kartu Ace of Wands. Ada satu tindakan yang mungkin dia starting new life, hidup baru. Jadi hidup baru itu masih lebih kayak blank, belum ada rencana gitu. Tapi apakah di sini dia mau melepaskan kamu? Enggak banget. Enggak akan sih kalau aku lihat. Ya, kita akan lihat di sini. Sebenarnya chemistry-nya tuh seperti apa? Dia tuh selalu merasa kayak dirinya tuh tidak pantas untuk kamu. Jadi hanya bisa mungkin memandangi kamu, mengawasi kamu, hanya dengan harus berpuas dan berbesar diri dengan keadaan yang seperti ini saja. Ya, mungkin TTM-an, mungkin friendzone. Terus di sini dia belum ada persiapan untuk ngomong cinta sama kamu. Dalam dirinya dia harus yang ngomong, cuman dia belum berani karena dia masih belum merasa pantas. Mungkin ya, kita lihat dari dia starting hidup baru, berarti kan harus kembali lagi tuh ekonominya dari nol, perbaikan traumatik dari hidup, karena dia punya shadow dark kan di sini. Sampai dia tuh nggak bisa milih, nggak tahu masa depannya mau gimana. Nah, alasan ketiga kenapa dia tidak bisa melupakan kamu adalah masih ada unfinished business. Jadi ada masalah yang mungkin belum selesai dengan kamu. Mungkin terkait dengan bantuan kamu, mungkin dia nggak tahu bagaimana returnnya, bagaimana mengembalikannya. Mungkin dia pernah janji mau ngembalin tapi belum, gitu. Bisa jadi. Atau dia belum bisa membayar kebaikan kamu. Nah, I fail to give you what you need. Susah ngelepasin kamu. Kenapa? Karena dia masih merasa ada tanggung jawab. Dia harus memberikan kamu sesuatu. Dia pernah janji apa sama kamu? Yang sampai dengan sekarang ini, kalau janji itu belum ditepati, dia belum bisa move on dari kamu. Ya. Dan di sini, tuh, ada indikasi third party. Mungkin enggak. Dalam kondisi ini dia menempatkan kamu sebagai orang ketiga tanpa kau sadari. Tanpa kau tahu. Kamu nggak tahu nih, kamu taunya dia single. Tapi ternyata dia third party. Ya, jadi kamu dijadikan third party dia. Atau selama ini dia bohong sama kamu. Akhirnya kamu tahu. Ada karmik di sini. Jadi kalau misalnya dia susah ngelupain kamu karena dia merasa kamu tuh adalah bagian dari setengah hatinya juga. Dia suka sama kamu tuh dalam banget. Mungkin walaupun dia punya yang lain gitu. Ya, udah nyaman, udah suka, udah cinta, gimana sih? Udah pewek gitu loh sama kamu. Terus yang terakhir, ini masalah waktu aja sih. Ya, kenapa orang ini tidak bisa dan mati-matian mempertahankan kamu? Karena dia pengen segera mengungkapkan sesuatu. Dia harus beraksi. Dia lagi nunggu waktu yang tepat aja, gitu. Nah, keputusannya bisa jadi bagaimana nih? Ada kartu Six of Swords. Ya, aku bisa bilang begini. Six of Swords itu ada yang kayak entah endingnya apakah hubungan ini akan terus berjalan, ataukah ada pilihan dia meninggalkan kamu gitu. Tapi sebetulnya ini menunggu waktu. Kalau misalnya ini third party, jika memang ini third party, maka akan sangat sulit kalian untuk bersama.
Tapi kalau misalnya energinya ini bukan third party, ya berarti tinggal tunggu waktu aja dia membalikkan hidupnya, dia starting over lagi, itu untuk menuju kamu. Jadi ada dua opsi terakhir ya. Kalau ini third party, maka akan ada sebuah keputusan dan kamu bersiap-siap harus sakit gitu ya. Namanya third party ya teman-teman, akan sangat sulit untuk bersama gitu loh. Jadi Six of Swords di sini itu ada dua apa ya, karena ini energi general. Aku nggak tahu kalian ini third party atau dalam kondisi cinta dua arah aja, tapi akan ada akhirnya gitu loh. Untuk yang dua arah kemungkinan cintanya akan berlanjut. Tapi kalau misalnya third party, maka ini bisa meninggalkan gitu ya. So pesan aku sih begini, kita punya kartu The Empress di akhir pembacaan. Kartu The Empress itu menunjukkan suatu ketenangan, kenyamanan ya. Ini bisa kau kembalikan lagi kepada hatimu. Apakah kamu mau keep energi orang ini atau enggak? Karena orang ini jujur aja yang kubacakan, dia memang nggak bisa ngelupain kamu gitu loh. Susah lepasin kamu. Ya mungkin pernah ada kisah third party di antara kalian, kita nggak tahu. Tapi sampai sekarang energinya itu masih terasa banget. Dia hanya kayak, kalau kalian ada yang di sini mungkin tidak berkomunikasi atau bagaimana, ya dia tuh menyerahkan masalahnya sama waktu aja, hanya waktu yang akan menjawab gitu teman-teman ya. Jadi ya menurut aku ini adalah beberapa energi yang aku sudah keluarkan. Kalian klaim energi yang cocok aja sama cerita kamu, yang mungkin tidak cocok bisa kalian tinggalkan aja. Dan ini adalah orang-orang yang kita bacakan untuk hari ini. Kalian ambil nama depannya ya. Kalau keluar namanya atau kamu mengingatkan sesuatu, terutama nama depan, ini pembacaannya 80%. Orang ini susah melepaskan kamu, aku bisa simpulkan karena dia tidak memiliki rencana harus apa. Ada kekhawatiran di mana ketika dia melangkah dan meninggalkan kamu, dia tidak lebih bahagia daripada itu. Ya, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Aku harap kalian ambil saja energi yang baik, buang yang buruk. Kalau tidak resonate, nggak usah komen, just skip aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki dan sehat selalu untuk kalian. See you, bye-bye.